kita memulai diseminasi ini, BB kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Sukopenuh, yang sama-sama yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, selanjutnya Bapak Ibu para undangan yang sempat hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai, ya, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Ya, kenapa Bapak Ibu guru hebat? Ya, nanti kita bahas. Ya, baik ya. Baiklah, berikut adalah aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Suhari SPDGR SMK Negeri 2 Kota Sukopenuh, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Sukopenuh Provinsi Jambi. Kasih tepuk tangan dulu lah Pak Bu, tegang kali kita. Kenapa kok tegang kali Pak? Tadi saya di awal-awal sengaja loh kan, ini kayaknya pada tegang semua. Saya buat tegang, Bapak Kepala Sekolah pun tegang jadinya. Ya, masih semangat nih Bapak Ibu belum? Nah, kalau masih semangat coba kita ice breaking dulu sebentar. Ya, dia gak apa-apa ya. Daripada ngantuk, udah pada makan siang kan semua. Nah, tadi kayaknya saya bawa tegang kok jadi tegang semua, dan jadi selesai diseminasi saya nih tiba, ya kan? Gimana saya menyebarkan budaya positif kalau ini tuh udah tegang, ya kan? Kenapa kita harus tegang, ya kan? Nah, sekarang kita kalau saya bilang pagi, jawabnya pagi-pagi luar biasa. Ya, kalau saya jawab selamat siang, jawabnya tetap pagi-pagi luar biasa. Bisa Pak ya? Nah, sekarang kita coba. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Selamat siang. Pagi-pagi luar biasa. Saya rasa selamat siangnya belum bersemangat Pak. Kenapa? Karena masih pagi masih coba. Selamat siang. Pagi-pagi luar biasa. Pagi-pagi luar biasa. Satu lagi saya punya permainan biar gak terlalu ngantuk. Biasa Bapak pas sekolah kalau siang sering ngantuk nih, ya kan? Kita semua kayak juga, saya juga ngantuk loh Pak, ya kan? Nah, coba berdiri semua Bapak Ibu, maaf Bapak, kita berdiri. Kita bermain benang dengan main gulung. Ya, kalau ini, kalau saya bilang benang, gulung, dua tangan ya Bapak Ibu ya. Benang, gulung. Seperti itu ya. Benang, gulung, seperti aja. Oke? Bisa Pak ya? Nanti kalau saya balik gulung, benang, seperti ini. Oke, kita samakan. Ya, 1, 2, 3. Benang, gulung. Benang, gulung, benang. Ya. Bisa Pak ya? Sekali lagi. Benang, gulung, benang, digulung. Nah, udah ada yang beli ini ya. Nah, yaitu sebagai pengantar kita hari ini, bagaimana kita menyerap budaya positif itu ke sekolah, ya. Bagaimana kita menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, jadi mungkin kita ya, kemarin saya dengan Ibu Desniarni juga udah sering, Bu Desniarni juga sudah menyampaikan budaya positif, ya. Kira-kira masih ingat gak kira-kira apa itu yang menerapkan budaya positif itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Sebelum kita bicara lebih jauh, kita ingat kembali tentang budaya positif. Apa kira-kira? Ibu apa kira-kira Bu? Coba Ibu jawab. Ibu, Bapak ingat Pak, apa itu yang budaya positif? Terima kasih waktu diberikan. Kalau menurut saya budaya positif itu sesuatu pekerjaan yang akhirnya menghasilkan yang positif. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Irsal. Ya. Pak, bisa bersalaman kita Pak? Nah, itu budaya positif nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, itu termasuk salah satu budaya positif. Kita SMK 2 sudah menerapkan budaya positif belum? Saya rasa budaya positif ini sudah kita mulai dari hal yang kecil, cuma tidak pernah kita
tidak kita sadari, sementara budaya positif itu sudah berjalan. Nah, kali ini bagaimana rentetan budaya positif itu bisa kita berikan ke siswa kita, sehingga siswa kita bisa mempunyai budaya yang positif. Artinya siswa yang memiliki tanggung jawab, mandiri, dan merdeka sesuai dengan tuntutan kurikulum ke depan. Ya, itu yang terpenting. Karena apa Bapak Ibu? Kita zaman sekarang ini kita harus mengikuti perkembangan anak. Kita harus mengajar sesuai dengan perkembangan zaman, bukan anak lagi. Benar nggak Bu? Zaman dulu ibu sekolah ada mesin tik nggak Bu? Ada? Nggak ketemu ibu mesin tik? Bapak ketemu nggak Pak? Nah Bapak lah kayaknya ini yang udah mau pensiun Pak, ketemu nggak Pak? Ketemu Mbak ya? Zaman sekarang Bapak ketemu mesin tik nggak Pak? Nggak ada ya? Nah kalau kita tetap terapkan budaya lama, ya tidak ikut perkembangan sebagai anak, mengikuti kodrat zaman. Nah sekarang kalau kita ketik pakai mesin ketik, apa enggak ini jadi kita wajib? Iya wajib. Nah, kerjaan pun lama seperti itu. Jadi pentingnya penyampaian budaya positif itu supaya siswa kita ke depan, ya, karena kita mengajar sekarang efeknya akan berlaku beberapa tahun ke depan, bukan hanya saat ini. Nah, bagaimana kita membawa siswa kita guru sebagai tombak, ya, untuk kemajuan anak di masa depan. Oke ya, jadi paham Bapak Ibu ya? Bisa saya lanjut Pak? Saya lanjutkan. Nah, dalam budaya positif itu ada beberapa konsep yang harus kita pelajari. Ya, konsep inti budaya positif. Ya, saya rasa masih sabar dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Desmiarni. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia itu sendiri, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Nah, setelah ini menjadi sebuah rangkaian, nah akan terciptalah yang namanya budaya positif. Ya, ini kapan kita rasakan? Ini kita rasakan ke anak Bapak Ibu, dan dia tidak bisa kita lihat hari ini atau besok, 2 hari lagi nggak bisa. Apa kita mau generasi kita ini seperti ini saja? Pasti kita mengharapkan generasi anak di depan nanti, di masa depan nanti bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari langkah-langkah dari bagaimana menciptakan budaya positif tersebut. Ya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Sekarang Bapak kira-kira ngajarnya masih paradigma lama atau baru? Paradigma baru. Paradigma baru. Kalau Ibu udah Bu ya, paradigma baru Bu ya, harus Bu ya. Nah, jadi ketika di paradigma belajar ini ya, artinya kita mau menemukan metode baru, cara-cara baru dalam mendidik siswa sehingga mereka tidak ketinggalan zaman nanti seperti itu. Nah, perubahan ini akan kita sebut dengan pembelajaran paradigma baru ya. Artinya di sini penerapan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak atau siswa. Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi? Gitu. Sekarang sadar nggak kita Bapak Ibu? Kemudian ada pembelajaran berpihak kepada murid. Sekarang kita merefleksi diri kita sendiri sebagai guru. Apakah kita sudah berpihak kepada murid atau kita masih menerapkan berpihak kepada guru? Bapak bisa jawab Pak ya, Bapak? Coba Pak. Kadang-kala kita
tepuk tangan dulu buat. Ya, jadi kita sendiri semua, saya pribadi pun pasti menerapkan yang namanya pembelajaran berpihak kepada guru. Ya, ya, tapi kita yang namanya ini kita harus tetap melakukan pembelajaran berpihak kepada murid. Artinya kita harus tahu kebutuhan dari anak tersebut. Sekarang kalau kebutuhan, kalau misal maaf, kalau kita hanya berpihak kepada guru, tolong kerjakan ini, ya kan? Mau dikerjakan anak? Mau? Kamu sakit kepala nggak? Gurunya tahu? Nggak tahu gurunya, ya kan? Karena kebagian anak kan dia kalau udah disuruh gurunya dia pasti turun nih, ya kan? Udah pasti seperti itu. Jadi bagaimana kita membuka paradigma kita secara berangsur-angsur untuk menerapkan pembelajaran berpihak kepada murid. Kita tanya kebutuhannya, kita tanya keperluannya apa. Di kurikulum merdeka itu sudah dijelaskan kan, tidak ada lagi pencapaian kurikulum harus sekian. Nah, itu salah satu bentuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, sesuai dengan tuntutan Ki Hajar Dewantara, ya pemikirannya yang perlu kita garis bawahi ini Bapak Ibu, yang kita sering lupa. Bukan kita salah sebenarnya, tapi lupa. Guru itu menuntun, bukan menuntut. Sadar tak kita Bapak Ibu? Saya sendiri ngajar, oh kamu tugasnya harus sebanyak ini loh. Itu menuntut atau menuntut? Menuntut. Inilah yang harus kita perbaiki ke depannya, bagaimana kita menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu guru menuntun bukan sebagai menuntut. Selanjutnya guru senantiasa memberi tauladan, dorongan dan semangat. Ya, kan ada yang apa namanya, Tunuri Handayani di Sipol Pendidikan. Ya, Ingaso Tungsulodo, Imadya Mangunkarso. Nah inilah penjabarannya. Kenapa kita seperti ini Bapak Ibu? Yang kita tuntut ke depan itu nanti siswa itu yang seperti apa? Ya, siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Ini tuntutannya ke depan. Ini kapan dapatnya Bu? Kalau kita di SMK, anak belajar 3 tahun. Apa 3 tahun itu anak sudah menjadi profil pelajar Pancasila? Belum tentu iya, belum tentu tidak. Tapi lebih banyak tidak. Kenapa? Karena kita sebagai guru saat ini mengupayakan bagaimana anak bisa menjadi profil pelajar Pancasila ini tadi. Dimulai dari kita sebagai ujung tombak mereka. Apa aja profil pelajar Pancasila? Yaitu berkeindikatan global. Ya, yang pertama beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, itu yang paling utama. Ya, kemudian berkebinekaan global. Ini biasa tentang kebudayaan. Sekarang kita di Kerinci nih Bu. Ada anak kita yang sekolahnya SD-nya di Kerinci, SMP-nya Kerinci, SMA-nya Kerinci. Tahu-tahu dapat kerja di Jakarta. Gimana rasanya Bu? Senang Pak ya? Atau bisa jadi dia bingung Pak? Kira-kira Pak? Ya, kalau kitanya senang, tapi siswa yang mengalami, apa mereka gak bingung? Canggung gak mereka baru nyampe? Canggung ya, makanya kita dari sekarang mendidik anak bagaimana dia berkebinekaan global tadi. Kita ajarkanlah kebudayaan. Oh di luar itu seperti ini loh. Nah, oh kamu harusnya ke sana loh. Jadi ketika mereka keluar nanti dari Kerinci, tidak merasa seperti kata dalam tempur. Ternyata dunia itu luas, budaya Indonesia itu banyak. Nah, arahnya ke situ. Kita pun bangga, anak kita bisa kerja loh di sana. Sementara kita tidak pikirkan perasaan anak ini, gimana kan dia sampai ke sana. Kemudian gotong royong yang kita pikirkan saat ini pasti sekedar membersihkan lingkungan, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi gotong royong di sini bisa dalam artian mereka mampu bekerja sama seperti itu, mampu berkolaborasi. Nah, selanjutnya ada kreatif
mandiri dan bernalar kritis. Nah, inilah harapan ke depan yang harus kita capai karena kita mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Anak itu tumbuh berdasarkan kodrat zaman. Kita sendiri pribadi, Bapak Ibu sebagai guru, kita punya anak. Bagaimanapun ke depan anak kita pengen berhasil kan Bapak Ibu. Nah, inilah kita sebagai ujung tombak. Bagaimana upaya penentuan profil pelajar Pancasila ini terpenuhi, mewakili perkembangan di zaman di masa depan nanti. Ya, nah, makanya dimulai dari diri kita sendiri pelan-pelan Bapak Ibu. Gak harus hari ini, besok udah mendapat materi budaya positif, besok saya langsung menerapin berpihak kepada murid. Saya rasa itu juga mustahil. Perlahan dengan langkah-langkahnya kita akan menuju ke sini nanti. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Selanjutnya Pak, saya lanjutkan. Nah, ini adalah miskonsepsi teori kontrol. Ya, miskonsepsi ini artinya pandangan kita selama ini. Ya, kenapa pembelajaran itu berpihak kepada guru? Yang artinya menurut kita, kita udah benar kok. Sebenarnya itu hanya ilusi sebenarnya. Ya, ini sebenarnya ini dari psikolog. Saya lupa psikolognya, tapi saya mencontek Bapak Ibu dari psikolog ya. Nah, ilusi inilah yang sama-sama kita rubah sedikit-sedikit. Memang berubah itu gak gampang, tapi kita coba sedikit-sedikit. Seperti naik tangga, kita kan dari bawah dulu. Gak mungkin kita langsung sampai atas. Nah, ada ilusi guru mengontrol murid. Artinya, kalau misalnya Bapak nyuruh Batu ngajar, nyuruh siswanya bikin tugas, dikerjakan gak Pak? Ada dikerjakan. Ada dikerjakannya. Ada juga yang tidak Pak ya? Ada. Ada yang tidak. Berarti artinya bisa gak kita mengontrol murid itu Pak? Kalau secara rutin berjalan, kalau secara rutin pasti bisa. Ya. Tapi nanti kalau kita ingatkan kembali, mungkin dia kembali dia kondisi semula. Nanti berarti dia kembali ke kondisi semula. Itu adalah kunci jawaban. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Bapak beranggapan murid itu pasti bakal bisa Bapak kontrol. Tapi nanti dia kembali semula. Artinya apa? Mereka melakukan perubahan karena ada paksaan, ada kontrol. Ketika dia lepas kontrol, dia kembali seperti semula. Apa yang kita harapkan? Tidak kan? Kita pengennya siswa ini terus. Ini kenapa? Karena belum ada yang namanya motivasi internal dalam dirinya untuk dia melakukan hal yang dikerjakan. Kemudian ilusi sebagai penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, artinya Bapak Ibu sering, nak kita itu harus sering datang, jangan terlambat supaya nilainya bagus. Ya belum tentu juga. Ya, nilainya bagusnya saat ini, ke depannya gimana? Saat ini kita hanya memikirkan siswa udah selesai ngajar, udah kasih nilai, selesai. Sementara tanggung jawab kita sebagai guru adalah menyelesaikan anak ini sampai gimana dia ke depan nanti. Tanggung jawab kita semua. Ya, selanjutnya ilusi kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini cocok gak Ibu kira-kira, Bapak Ibu? Ya, setuju. Saya rasa juga enggak ini. Ya, kita buat anak itu merasa malu. Saya sering loh Bapak Ibu, kadang anak itu kalau dia lagi lagi bersalah, kadang saya bikin dia kata-kata yang membuat dia sedih. Ternyata itu salah. Sebelum saya ikut CGP, ternyata salah ya. Iya, saya baru sadar Pak. Jadi saya sarankan Bapak Ibu ini kalau bisa ikut CGP, silakan Pak, guru penggerak. Ilmunya sangat bagus. Ya, ternyata salah.
ilusi orang dewasa berhak memaksa. Kita dengan murid gak pasti kita yang dewasa kan ya? Ya kan? Pasti kita, oh ini harus selesai hari ini juga. Ya kan? Ada nggak Bapak Ibu seperti itu? Ada. Sampai jam 3, jam 4, ya. Nah ada. Itu jadi refleksi untuk diri kita. Bagaimana kita meluruskan miskonsepsi ini sesuai dengan teori kontrolnya. Ya, jadi ini adalah ilusi Pak, benar Pak? Konsep yang salah di pikiran kita, mindset Pak. Nah, mindset kita selama ini ya seperti itu gitu. Nah, caranya Pak ya berangsur-angsur kita pelan-pelan gitu. Gak mungkin langsung, besok saya berubah, Pak Suhari besok berubah cara ngajarnya. Heran pula Pak Wakil kurikulum. Loh, kok Pak Suhari tiba-tiba berubah ya kan? Nah, jadi pelan-pelan. Yang penting adalah motivasi internal di dalam diri kita. Itu. Ya, itu Pak. Ini sengaja Pak. Dari semua pertanyaan ini, ya, saya lihat, saya sebenarnya saya menyadari loh Pak dari tadi 1, 2, 4, 5 saya buat, ya kan? Nah, kita kasih teman-teman kepala sekolah Pak. Nah, berarti, nah, alhamdulillah tujuan saya tercapai. Saya sengaja tidak buat 3. Saya mengecek juga Bapak Ibu ini ngantuk atau tidak sebenarnya. Nah, ternyata Bapak kepala sekolah masih ini kan. Nah, itu. Iya kan? Jadi sengaja ini Pak. Nah, itu sebagai kita itu memancing pertanyaan seperti itu. Nah, supaya nggak kaku Pak, atas sejam kita makin kaku. Pak Suhari materi tak apa-apa lagi ngantuk kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, setuju nggak kita Bapak Ibu di dalam kelas ini selama saya diseminasi kita bahagia? Setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju ya? Setuju? Harus setuju semua. Mau kopi Pak? Nanti setelah ini kita kopi. Nah, ya kan? Yang penting setuju dulu Pak. Yang penting Bapak bisa setuju berbahagia Pak ya. Nah, jadi Pak Ari mewakili teman-temannya hari ini. Siapa? Oke Pak, ya. Diseminasi kita harus dilaksanakan dengan berbahagia. Satu lagi, kita selesaikan sampai ujung. Kalau udah berbahagia berarti semuanya udah ngikut Pak. Orang kita bahagia kok jadi selesai sampai ujung. Ya Bu siap? Nah, seperti itu. Lanjut, kita lanjut. Nah, ini ada paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Ya, jadi ada paradigma stimulus respon yang selama ini kita lakukan. Itu apa yang saya lakukan bentar ini Pak? Stimulus respon. Sekarang saya pukul Pak Edi, saya pukul Pak Haji Salmi, mungkin tanggapannya berbeda. Pak Edi tadi katanya, aduh Pak Salmi bisa jadi piwak aku ditampar. Ya Pak. Nah, jadi inilah teori kontrolnya ini. Jadi bagaimana kita mengontrol stimulus yang telah kita dapatkan tadi. Ya. Nah, dalam stimulus respon biasanya ada realita, kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realita kita itu sebenarnya berbeda, seperti itu, nggak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini teori ini harus kita terapkan. Yang selama ini stimulus respon yang kita lakukan. Kemudian yang paling urgent itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ketika siswa kita nih disuruh datang juga dia tidak datang, ya kan? Disuruh dengan metode cara juga tidak datang, akhirnya kita paksa. Tapi yang kita lupakan adalah kita tidak menanyakan kebutuhan anak itu. Kenapa dia sering terlambat terus? Emang sulit Bapak Ibu. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Oh kamu ini ribut terus di kelas. Ya, salah. Belum kita tidak
tahu kita tegur aja dia. Ya, seperti itu ya. Jadi model berpikir kita harus berubah dengan model berpikir menang. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita benang gulung-gulung lagi Pak. Coba berdiri Pak. Berdiri dulu Pak. Benang gulung-gulung Pak. Ayo Pak. Nanti Pak kita benang gulung-gulung. Pas gulung terakhir tangannya dingginin kan Pak ya. Ya ditutup. Nah. Gak apa-apa Pak, bergak ngantuk. Bapak tadi kita udah sepakat harus bahagia. Nah, benang gulung-gulung Pak. 1, 2, 3. Benang gulung-gulung. Benang gulung-gulung. Benang. Nah, sekarang kan Bapak memegang kepalan tangan. Anggap tangan kanan Bapak adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga yang harus Bapak jaga. Ya, harus Bapak jaga. Setelah itu, sekarang Bapak Ibu coba lihat teman kiri kanannya. Yang ada teman Bapak miring aja Pak. Ya. Nah, coba sesuatu yang berharga di tangan kanan Bapak, ya. Nah, coba teman di kiri Bapak ingin mengetahui apa yang ada dalam barang berharga tersebut. Coba, Pak. Di sini barang berharga Bapak di sebelah mana? Di sini. Ya, sekarang saya pengen tahu Pak, apa sih dalamnya Pak? Hah? Nggak boleh. Nah, kalau Bapak boleh nggak Mas Jadi Pak? Ya boleh Pak. Yang boleh lihat sama Pak? Yang boleh lihat? Ya. Bapak sendiri yang boleh lihat. Ya. Tapi saya pengen tahu Pak. Sekuat tenaga saya akan berusaha membuka kepala tangan Bapak karena saya pengen tahu. Tidak bisa. Tapi coba udah pengen tahu nggak? Punya saya ditanya udah. Pengen buka nggak? Saya buka. Yang artinya apa? Dulu Bapak Ibu nanti pegal belak pinggangnya. Ada Pak Suhari ini ngerjain kami lah ya. Hah? Tunggu dulu, jangan buka dulu kepala tangannya. Ya. Nah, ketika kita membuka dan menutup itu adalah yang bagian loh kok kemana ini? Ya, kelewat lagi. Nah, itu adalah bagian orang lain bisa mengontrol saya tidak ya. Yang mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak ingin membuka kepala tangan kita ke siapapun, dia tidak akan terbuka lah. Tapi ketika kita percaya dan kita yakin, ya silakan kita buka. Artinya siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri lah Pak. Ya, jadi itu yang paling inti. Ini yang harus kita terapkan ke siswa-siswa kita nanti. Bagaimana bagaimana dia bisa melakukan pendekatan teori ini nanti ke depan. Ya, karena harapan kita ke depan siswa itu menjadi apa kira-kira Pak? Kalau misalnya kita mendidik ini Pak, nanti anak kita ke depan pengennya seperti apa Pak? Diri kita. Nah, ya tepuk tangan dulu Pak Jilo. Ya, artinya harus berlebih dari kita. Artinya dia terpenuhi identitas sukses. Mungkin lebih tinggi bahasanya. Lebih sukses dari diri kita. Artinya jangan tercipta ke depan menjadi anak yang memiliki identitas gagal. Pak Irsal udah berapa tahun ngajar Pak? 27 tahun Pak. 27 tahun berarti udah banyak siswa yang Bapak ajarkan di sekolah. Tapi Bapak yakin nggak anak Bapak itu menuju identitas sukses? Belum tentu. Ada yang sukses nggak ada, mungkin nggak ada. Nah sekarang tujuan kita bagaimana identitas sukses anak itu tercapai melalui upaya-upaya yang kita lakukan di sekolah, melalui kita sebagai guru, sebagai tombak perubahan. Ya. Jadi bisa kita lanjutkan ya. Nah kepala tangannya dibuka Pak, jangan dikegam lagi. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian disiplin positif ya. Nah penerapan disiplin positif itu gak usah kita jauh-jauh jawab dulu Pak. Ini kita tanya dalam diri kita aja. Gak usah Bapak jawab, cukup Bapak jawab dalam diri Bapak aja. Bagaimana kita berperilaku? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan uang? Ya, kita jawab dalam hati coba. Nah, apakah sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Ya,
apakah di sekolah disiplin sudah sesuai atau perlu ditinjau? Itu dalam hati Bapak saja. Ya, dalam hati Bapak kira-kira seperti ini. Tapi jawaban Bapak itu harus kita sesuaikan dengan makna dari kata disiplin. Jadi ada dasar ketika kita melakukan jawaban tadi. Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul tidak? Betul. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Betul. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau dia tidak disiplin berarti akan mendapatkan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu dengan salah satu alternatif terakhir. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu, tidak perlu lagi digunakan sama sekali. Ya, ini perlu kita ingat apa? Harus kita resapi. Kemudian makna disiplin berikutnya, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sudah pasti yang namanya melakukan disiplin itu pasti banyak yang merasa tidak nyaman. Benar? Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Nah, selanjutnya yang perlu kita ini kan menuju disiplin positif itu, Ki Hajar Dewantara. Tahu kan saya bilang Ki Hajar Dewantara, tahu Bapak siapa? Bapak pendidikan kita ya. Nah, Bapak pendidikan kita Pak, ya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus adalah disiplin yang kuat. Tadi katanya disiplin itu tidak nyaman, tapi Ki Hajar kok bilang disiplinnya yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kita kembalikan ke siswa, bagaimana kita menumbuhkan rasa disiplin internal. Ya, karena kalau bisa disiplin itu mereka lakukan terus berlanjut, bukan hanya dari dorongan dari luar. Lanjut, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, sebagai pendidik, nah ini tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi anak disiplin itu bukan karena takut akan hukuman, takut nilainya gak bagus, ya takut mereka tidak berprestasi. Jadi bagaimana kita menggali potensi anak supaya motivasi intrinsiknya bisa lahir. Ada di sini nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasanya maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada lembaga-lembaga yang membentuk nilai-nilai kebajikan. Yang pertama sudah kita bahas di profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja? Ya, kemudian di building moral intelijen, proyek nilai kebajikan. Artinya nilai-nilai kebajikan itu isinya yang baik-baik aja Bapak Ibu. Ya, nggak ada isu nilainya yang ini. Artinya mengajarkan semuanya kebaikan. Bagaimana karakter siswa terbentuk untuk ke depan, bukan saat ini. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, artinya dapat kita simpulkan disiplin positif itu yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Upaya ini yang akan kita lakukan.
Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau karena takut akan hukuman. Siap kita menerapkan disiplin positif Bapak Ibu? Siap. Walaupun siap. Nah, coba siapnya. Siap melakukan disiplin positif Bapak Ibu? Siap. Nah, sesekali dari dua nggak bisa menerapkan disiplin positif ya? Alhamdulillah. Ya. Kalau mana kita mau mulai? Ya kita mulai dari diri kita, dari hal yang kecil. Yang paling mudah dari mana Pak? Dari keluarga. Kita terapkan ke anak-anak kita. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk memberi satu buah pertanyaan. Di sini di disiplin positif ya, di poin yang ketiga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kita tidak boleh memuji seorang siswa dalam artian mereka mendapatkan prestasi yang baik di lokal? Apakah itu tidak merupakan disiplin positif atau bagaimana? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Edi. Ya. Ini pertanyaannya, bolehkah kita memberikan pujian jika siswa itu mendapatkan prestasi seperti itu? Jawabannya gimana Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Boleh. Itu namanya reward. Tapi bagaimana kita yang motivasi yang dilakukan itu bagaimana bisa lahir dari dalam dirinya, bukan reward. Jadi jangan nanti ketika dia tidak dapat juara, dia tidak dapat hadiah, dia kembali. Jadi apa ya? Jadi bagaimana kita, inilah upaya kita sebagai guru ya, dengan langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Apa saja ya, salah satunya tadi apa? Merubah stimulus tadi supaya menjadi teori kontrol, merubah miskonsepsi yang selama ini terjadi seperti itu. Ya, bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Jadi ya, nah untuk menuju disiplin itu kita juga harus mengkaji kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini harus kita kaji juga. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ketika anak ibu melakukan suatu hal yang melanggar, kita harus pahami nih, anak ini butuh apa sebenarnya. Jangan-jangan di rumah pun dia bermasalah sebenarnya nih, kebutuhannya tidak terpenuhi sebenarnya. Nah kita harus pahami dulu. Ya. Nah, ini ada kebutuhan pertama itu contohnya kebutuhan bersifat fisiologis, misalnya rumah, kesehatan, makan, kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis. Kebutuhan biologis tahu nggak Pak ya? Pak, kira-kira tahu kebutuhan biologis tahu Pak ya? Itu itu kebutuhan manusia loh Pak. Ya, itu manusia. Nah, tadi Bu Des sudah menjelaskan, Bu Des Miarni, kebutuhan bertahan hidup, anak itu butuh makan loh, dia lapar. Ketika dia lapar, kamu keluar nih. Harusnya kita tanya, kenapa kamu keluar? Saya lapar Pak. Apa harus kita paksa? Ya, jadi kebutuhannya harus terpenuhi. Kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk disayang, koneksi sosialnya, kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kadang anak suka menyendiri. Kita harus tahu kebutuhan dia butuh kasih sayang anak ini. Kadang dia merasa nggak diterima di rumahnya, seperti itu. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan untuk dianggap berharga, kompeten, diakui, dihormati. Seperti pertanyaan Pak Edi tadi, perlu nggak anak ini dikasih hadiah? Perlu Pak, karena dia di sini merasa bangga terhadap prestasi yang dia dapat. Makanya kebutuhannya juga terpenuhi. Selanjutnya ada kebutuhan akan kemandirian,
otonomi. Anak itu kadang butuh sendiri loh Pak. Kadang Bapak Ibu di rumah kita pribadi aja, anak itu harus kita temani terus. Kadang anak itu juga butuh kesendirian seperti itu. Nah itu namanya kebutuhan kebebasan. Kemudian kebutuhan untuk kesenangan, bermain, tertawa, nikmat, dan kebutuhan kesenangan. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, kita di kelas sambil bercanda, sambil humor, itu juga memenuhi kebutuhan mereka. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, ancur-ancur kita penuhi kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya singkatnya nih, dari kebutuhan itu, jika seorang murid yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, nah kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterimanya tidak dipenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri yang lain. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu siswa seperti ini? Saya yakin Bapak Ibu semua udah pernah, nggak mungkin. Pasti ada. Nah, sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Ya, misalnya kita dengan ngobrol, gitu. Bisa tanyakan masalahnya apa, ngobrol kita baik-baik. Saya rasa ini bisa. Selanjutnya, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, anak berkelahi, oh dia senang di jam olahraga saja, berarti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Dia itu pengen menonjol sebenarnya, dia itu pengen dianggap. Gimana caranya? Ya udah berkelahi aja. Ya, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, sebagai guru kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Ya, kalau ada kata seperti itu ya kita kasihlah kegiatan-kegiatan lain yang bisa dia ngumpul, bisa membuat karya. Seperti ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, untuk budaya positif itu juga perlu namanya motivasi perilaku manusia. Jadi kita manusia ini berperilaku mempunyai motivasi. Motivasinya tadi sudah kita bahas, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik, eksternal atau internal. Kalau sifatnya ekstrinsik itu biasanya siswa itu lebih ke dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka datang sekolah rajin, aku takut dihukum. Bukan kesadaran dirinya untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain. Sekarang boleh kita bikin kasus, anak yang datang terlambat, anak yang datang rajin ke sekolah, tidak kita berikan hukuman. Apakah dia akan datang tepat waktu lagi? Belum tentu. Karena motivasinya masih ekstrinsik. Ya, selanjutnya motivasi intrinsik. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, hindarilah hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Sekarang kita refleksi ke diri kita Bapak Ibu. Zaman kita sekolah, apa hal terburuk yang kita lakukan, yang diberikan guru waktu sekolah yang menjadi perubahan perilaku kita di depan? Kita tanya dalam diri kita Bapak Ibu. Misalnya, dulu saya pernah dihukum guru agama, ya, sehingga sampai sekarang saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya dulu pernah ditampar dengan bapak itu. Pak Mulut ditampar Pak Mulut. Kenapa bapak ditampar Pak Mulut? Sekolahnya malas ya. Nah, yang tidak bisa buat garis. Sekarang setelah tampar itu apa yang bapak rasakan? Apakah bapak takut dengan bapak itu atau bapak takut dengan materi pelajaran itu? Atau dendam? Setelah saya mendapat hukuman seperti itu, kalau enggak semakin rajin bagaimana cara bisa membuat garis dan alhamdulillah sekarang beliau tidak akan
bisa saya lupakan. Berarti Pak Edi sudah mulai melahirkan motivasi intrinsik. Ya, berarti itu sudah mulai. Nah, tepuk tangan lagi untuk Pak Edi lah. Nah, terkadang kita perilaku guru kita di zaman kita sekolah, kita kembalikan di sini mempengaruhi kita. Contohnya ada siswa yang kita sekarang jadi penakut. Saya takut loh ke situ. Ya, saya takut loh ke situ. Ya, saya nggak berani loh ini. Itu gara-gara kesalahan. Bisa jadi kesalahan di masa lampau membuat kita takut ke depan. Nah, apa jadinya dengan anak kita sekarang, Bapak Ibu? Kalau kita berikan hal yang membuat mereka trauma, apakah apakah ini nggak akan berlanjut di kehidupannya ke depan? Tujuan kita ke depan apa tadi? Siswa identitas berhasil, identitas sukses, siswa merdeka dan berbahagia sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Ya, saya lanjutkan. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini menuju identitas. Tadi identitas apa yang kita harapkan? Identitas sukses kepada siswa kita. Nah, yang motivasi perilaku manusia menuju identitas sukses itu kita sering ada langkah yang kita hadapi: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti itu. Langkah ini sudah pasti pernah kita terapkan, ya, menuju identitas sukses. Mana yang lebih tepat untuk menuju identitas sukses itu? Mari kita lihat di sini. Ya, nah, hukuman itu biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hari ini dia tidur di kelas ini, kita hukum dia besok berubah lagi hukumannya, seperti itu. Nah, bersifat satu arah karena sumbernya dari guru saja. Murid menerima hukuman tanpa kesepakatan. Kemudian hukuman diterima berupa fisik maupun psikis. Ya, kemudian murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini secara tidak sadar kita ya, gitu ya. Nah, sekarang konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati. Kemudian sudah dibahas dan disetujui murid. Jadi murid itu setuju. Kemudian bentuk konsekuensi dibuat guru murid pun mengetahui bila melanggar. Jadi ketika dia melanggar, ya, dia harus berusaha. Dia udah tahu, ya, karena dia udah ini tadi ya, murid dibuat tidak nyaman untuk waktu yang pendek. Yang namanya hukuman, yang namanya sanksi, yang namanya konsekuensi, murid akan tidak nyaman. Seperti itu. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Kamu, tugas kamu udah berapa nih yang belum selesai? Contohnya seperti itu. Kamu udah berapa kali terlambat? Gitu ya. Kemudian ada yang namanya restitusi. Nah, ini Bu Desmiani juga sudah menjelaskan, mungkin saya lebih melengkapi lagi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Seperti itu. Ya, jadi mereka berbuat salah itu karakternya makin semakin kuat. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah tujuan dari restitusi. Ya, itu tujuan dari restitusi. Nah, ini ada contoh penerapan disiplin. Ya, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ya, ketika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi, ini sudah tergolong identitas sukses. Ketika kita menerapkan hukuman, ini termasuk tergolong identitas gagal.
Yang kita rasakan ini bukan saat ini, tapi ke depan. Nah, jadi bagaimana kita perlahan-lahan ya menuju konsekuensi ini bisa diterapkan. Ya, kemudian bagaimana kita bisa menerapkan restitusi di sekolah. Pelan-pelan Bapak Ibu, mulai dari diri kita, dari kelas kita kecil, seperti itu. Ya, jadi ketika kalau identitas gagal seperti inilah gambarannya, ya, korban mendapatkan keadilan, kalau hukuman, ya benar. Nah, kalau konsekuensi korbannya bisa diabaikan, ini pula kekurangannya kan. Nah, korban mendapatkan ganti kalau restitusi. Ganti di sini artinya pengganti dari kesalahan yang telah dilakukan. Nah, kemudian kalau hukuman murid anak bisa tersakiti ya, bisa pasif atau psikis. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau konsekuensi ini pula ya. Nah, masalah kemudian restitusi, masalah terpecahkan. Di sini ada warna Bapak Ibu ya. Di sini hijau, di sini kuning, di sini abu-abu. Artinya kalau kita menerapkan konsekuensi kuning, ya kuning artinya rentan ya, masih rentan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau restitusi di sini para ahli menganggap itulah yang tepat dilakukan. Memang sulit kan ya. Jadi itulah beberapa hal yang harus kita lakukan menuju identitas sukses. Selanjutnya, nah ini yang paling penting ya. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, ada 5 posisi kontrol. Ya, saya juga berada di mana? Posisi kontrol ada 5. Kita bisa saja berada di manapun Pak. Boleh di 5-5-nya. Saya rasa kita pernah di kelima-5 posisi ini. Ya, untuk 5 posisi kontrol ini kita akan melihatkan videonya supaya lebih jelas. Nanti bisa Bapak ambil hikmahnya atau apa yang bisa Bapak simpulkan. Ya, nah posisi kontrol guru itu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya nih Bapak Ibu. Ya, nih ya, kita lihat putar sebentar. Nah, sekarang mendengar nggak Bapak Ibu? Enggak dengar Bu ya? Bu, ke depan Bu, biar masuk kamera Bu. Lagi apa Bu? Oh, sabar. Dengar. Kita ulang ya Bapak Ibu ya. 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 Ini posisi kontrol kita sebagai apa Bapak Ibu? Ya, sebagai penghukum. Ya, tipenya seperti apa? Biasanya guru akan bernada lebih tinggi. Ya, kemudian dengan kata-kata yang keras. Nah, dampaknya apa? Murid akan menjadi dendam. Bukan sekarang, mungkin ke depannya. Kemudian tidak menyukai guru dan mata pelajarannya. Ya, Bapak Ibu, ini sebagai penghukum. Selanjutnya kita putar video yang berikutnya sebagai apa ini? Ini ya sampai Bapak Ibu tebak ya. Ini sebagai apa ini?
ya Bu. Maaf sekali. Nah, ada bedanya ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Siswa itu ini dia merasa bersalah karena dia terlambat. Gara-gara ibu itu, gara-gara saya, ibu dimarahin. Jadi itu yang dia tanamkan di diri dia loh. Ini yang akan dia bawa ke depan nanti karena terbiasa seperti itu. Nah, dampaknya apa? Murid merasa bersalah. Ini tergolong identitasnya gagal karena dia akan menganggap diri dia ini salah terus. Nggak ada benarnya. Merasa takut terus. Ada nggak kita ketemu anak-anak seperti itu? Banyak saya rasa. Nah, kemudian rendah diri, menarik diri dari lingkungan, minder. Nah, seperti itu. Terus menerus kita buat posisi seperti ini, anak akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya, video selanjutnya ini sebagai apa Bapak Ibu? Masih naret juga. Nggak ada kan ya Bapak Ibu yang nama anaknya naret di sini? Nanti saya ditegur pula nanti kan. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Kalau sebagai teman nadanya lebih ramah seperti itu ya, lebih ramah, lebih ini. Setelah itu dari contohnya di sana semua. Mana lah Pak hari ini, ya kan? Salah semua. Nah, kalau harus posisi teman, itu sudah tergolong identitas sukses. Artinya murid merasa senang, ya. Tapi hati-hati kita, motivasinya bersifat eksternal, belum di internal, Bapak Ibu. Jadi ya seperti yang saya katakan dengan Pak Rizal tadi, ya ada siswa yang menuruti mengontrol, itu masih eksternal. Nah, murid akan tergantung pada satu guru. Ya, hari ini mungkin dia lebih patuh dengan Pak Haji Salmi. Ketika Pak Sumpani yang masuk, belum tentu. Nah, kemudian murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Ya, itu posisinya. Selanjutnya, posisi kontrol yang berikutnya. Nah, masih naret ini. Perhatikan ekspresinya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau, atau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau atau sebagai monitor. Nah, ini lanjut ke bawah ya. Nah, ini sebagai manajer. Nah, sebagai pemantau tadi, kira-kira apa dampaknya terhadap siswa? Termasuk identitas sukses gak dia? Masih hampir mirip dengan dampak yang ada pada identitas teman, cuman lebih formal, cuman masih motivasinya eksternal. Siswa tidak mandiri. Ya. Selanjutnya yang terakhir ini posisinya sebagai apa ini? Serem ya ibunya ya, Ibu Risa ini kayaknya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini posisi sebagai manajer. Nah, inilah posisi yang diharapkan oleh kita seorang guru. Bagaimana kita menjadikan posisi kita sebagai manajer. Ini dampaknya murid menjadi mandiri karena kita melatih mereka secara tidak langsung. Ya, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Ya, oh dia terlambat, apa yang harus dia lakukan? Seperti itu. Kapan dia harus melakukannya? Kemudian menstimulus dengan pertanyaan yang bermakna. Inilah langkah-langkah untuk melahirkan motivasi internal dari dalam diri siswa tersebut. Nah, mungkin kita nanti berangsur-angsur kita mulai beralih ya. Oh Pak, nggak bisa Pak, dia style ini terapkan yang manajer, ya kan? Kita coba perlahan manajer. Sekarang kita menjadi posisi manajer. Ada lagi kita coba lagi posisi manajer. Ketika siswa kurang cerah, kita turunkan ke posisi pemantau. Nah, kalau bisa hanya turun ke satu tim, seperti itu. Siap ya Bapak Ibu ya? Nah, siap. Selanjutnya, nah ini adalah posisi yang diinginkan, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, ya langkah-langkah itulah yang kita mulai biasakan. Perlahan-lahan aja. Oh, saya sendiri ini pribadi, kadang saya sering loh Pak, masih di posisi penghukum. Seperti itu. Tapi sedikit-sedikit coba kita terapkan seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut ke keyakinan kelas. Nah, tadi kita bahas, oh Naren, kamu terlambat. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Apalah ya keyakinan kelas? Ya, sebelum bicara lebih jauh, ini yang dulu kita bahas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira apa Bu? Kira jawaban Ibu apa? Ibu belum pernah dengar keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas pernah ya. Nah, sekarang kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang kalau peraturan itu hanya dibuat oleh guru, benar nggak? Seperti itu. Terus banyak dilakukan dengan kata-kata yang bersifatnya negatif. Dilarang buang sampah, itu negatif loh Pak. Iya, negatif. Buanglah sampah pada tempatnya, positif. Nah, terus kalau sesuatu yang kita yakini itu gimana? Yakin nggak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin ya? Tapi kita kan tidak ini, kita yakin. Nah,
Usaha ini yang kita tumbuhkan ke siswa, makanya kita buatlah namanya keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan juga sifatnya harus ditaati, nanti akan rentan dengan hukuman. Ketika ada keyakinan, kita akan membiasakan dengan konsekuensi. Konsekuensi tadi apa? Konsekuensi adalah suatu hal yang sudah disepakati bersama, sehingga siswa melakukannya mereka pun tidak keberatan, tetap senang dia. Dia tahu hanya salahnya. Di situ mengajarkan siswa bertanggung jawab. Nah, ini yang telah pernah saya lakukan di kelas saya, penentuan keyakinan kelas ya. Nah, isinya berupa pernyataan universal, ya sifatnya lebih umum lah ya. Kemudian berupa pernyataan positif, yaitu tadi, ya jangan lupa mengunci pintu. Itu katanya negatif. Kunci pintu itu positif, masih negatif juga, ya atau negatif, ya. Nah jadi kasihlah pernyataan positif. Misalnya menjaga lingkungan, nah seperti itu. Nah kalau itu semacam ini Pak, masih bersifat slogan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Karena kalau bisa keyakinan itu dibuat sedikit saja Pak. Karena hal yang harus mereka yakini. Dan gak usah banyak-banyak. Bersih itu sehat. Nah, gak usah banyak-banyak. Oh, harusnya banyak yang terapkan. Bapak terapkan 1, 2, 3 keyakinan. Itu yang diyakini siswa, kita tambah. Buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di sini. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah seperti itu. Siap Bapak Ibu membuat keyakinan di kelasnya masing-masing? Ya cobalah Pak, dicobain satu kelas kita coba kan. Coba kita buat keyakinan kelas. Kita mulai sedikit-sedikit. Belajar mulai jam 7.30. Nah seperti itu Pak. Masuk tepat waktu. Ya. Belajar mulai jam 7.30. Ya. Nanti kalau kurang dari itu belum belajar, lebih dari itu apa? Ya. Ya benar, edukasinya terlambat. Kita bisa tanyakan ke siswa. Ya, belajar 7.30 secara tidak langsung kita meyakini ke siswa, secara tidak langsung kita memberitahu siswa bahwa 7.30 itulah jam masuk yang akan dia yakini. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa kita mulai menerapkan keyakinan kelas ya Bu Media ya? Nah, bisa kita mulai untuk penerapan keyakinan kelas. Nah, ini yang telah saya lakukan. Kenapa dengan sticky note Bapak Ibu? Tidak harus, boleh kita modifikasi. Ya, kalau saya telah melakukan keyakinan kelas, saya bentuk kelompok. Ya, kemudian saya berikanlah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pelajari tadi. Ya, nah isi dari keyakinan kelas tadi itu hal kebaikan berupa kebijakan-kebijakan universal. Kita bentuklah kelompok anak dengan kebijakan universal itu, kesepakatan apa yang diambil. Oh ternyata kata-katanya sama, kita simpulkan bersama-sama. Hal inilah yang akan kita yakini di kelas kita. Ya, dimulai dari kelas kita. Seperti itu. Setelah ada keyakinan kelas, baru kita melakukan namanya memberikan konsekuensi. Ya, karena udah sepakat. Oh Pak, di keyakinan kelas kita sepakati hukumannya begini Pak. Itu sudah tergolong konsekuensi karena sudah mereka yakini. Ya, artinya ada dasarnya kita memberikan perlakuan kepada anak terhadap ini tadi, perilaku anak tadi. Ada dasarnya. Ya ini keyakinan kelas. Ya. Ini yang harus kita tanamkan terus. Paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut ya. Nah selanjutnya ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke pengertiannya itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah inilah tujuan dari restitusi. Kemudian juga sesuai dengan tujuan kita mendidik siswa itu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahannya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan.
Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Terkadang kan siswa ini udah berantem, dia nggak berani kembali nih. Nah inilah pengertian dari restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang sudah kita bentuk. Sekarang pertanyaannya, keyakinannya sudah ada Pak? Bapak sudah bikin keyakinan kelas? Sudah. Berarti sudah bisa menerapkan segitiga restitusi dong Pak? Belum terlaksana. Segitiganya. Berarti kalau Bapak sudah punya keyakinan, Bapak harus sudah menerapkan segitiga restitusi. Tapi kalau Bapak udah punya keyakinan jelas Pak, kira-kira Pak? Bapak sudah punya keyakinan jelas? Kalau itu sudah diterapkan Pak, tapi yang lain-lain belum. Belum ya. Nah, kalau kita belum membuat keyakinan kelas, berarti kita belum bisa melakukan segitiga restitusi. Kalau kita membuat peraturan kelas, itu bukan segitiga restitusi. Hati-hati. Kemudian inilah yang harus kita terapkan, urutannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya, nah menstabilkan identitas itu apa? Ini adalah bagian dasar dari segitiga. Artinya di sini posisinya bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, kata-katanya seperti apa? Contohnya, anak ini misalnya dia seperti contoh dari Bu Desmiarni tadi, dia ada menembakkan air ke temannya. Ya, kita bisa sebutkan berbuat salah itu wajar. Tidak ada loh manusia di dunia ini yang sempurna. Jadi stabil identitasnya, anak takut tidak semakin takut dia. Nah, Bapak Ibu juga pernah loh melakukan itu. Pernah Bapak menyemprotkan air ke kening mutia tadi Pak yang di contohnya Bu Des tadi waktu sekolah. Enggak pernah Pak ya? Nah jangan Pak ya. Nah kalau pernah ya kita lakukan gitu. Misalnya anak ini tidur di kelas. Ya, pernah nggak Bapak Ibu tidur di kelas? Anak kalau waktu sekolah dulu Pak? Nggak pernah. Tidur itu nikmat loh Pak. Iya kan? Ya kan pada tidur itu nikmat. Jangan bangun. Gimana Pak? Pernah Pak ya? Pernah pengalamannya waktu mengajar dulu siswa itu tidur. Nah tindakan yang saya ambil pas jam pulang, anak-anak semuanya udah pulang ya, nanti saya pergi di dalam Pak. Ya, disuruh. Terus tidak lanjutnya Pak? Ya tidak lanjutnya ya terpaksa saya juga terlambat pulang Pak. Saya tunggu dia bangun, benar-benar tidur di dalam baru dibuka. Oh gitu, Bapak itu tidur juga berarti? Menunggu di luar Pak. Nah, berarti kan itu sudah benar atau tidak Pak? Kalau Bapak bikin keyakinan benar Pak. Keyakinan ketika tidur di kelas, kita bikinlah juga apa konsekuensinya kalau kamu tidur di kelas. Saya kurung kamu di bawah kelas. Bapak udah bikin konsekuensi, setuju kita semua bikin itu? Tidak Pak, jangan Bapak terapkan, salah. Setuju? Silakan. Konsekuensi, Bapak yang harus konsekuensi tungguin siswanya. Kalau saya nggak mau Pak, kan gitu. Artinya guru sepakat, siswa sepakat di dalam keyakinan kelas. Ya, kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Oh, siswa berantem. Oh, saya dipanggil. Kenapa kamu berantem? Nanti Pak Aziz Salmi negur siswanya. Gak apa-apa. Namanya manusia itu kan sering melakukan kesalahan. Artinya dia stabil kan? Kita stabilkan dulu. Setelah stabil, baru kita adakan validasi tindakan yang salah. Ya. Artinya pas setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kembali ke kebutuhannya tadi, dia berlaku itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada tujuannya. Nah kita tanya, kamu pasti punya alasan kan melakukan itu? Saya rasa sering kita terapkan nggak Bapak Ibu? Saya rasa sering, nggak mungkin nggak? Pihak Iqbal keluar. Nah ya Pak. Bahasa pun sebenarnya nggak harus kita bahasa resmi. Bahasa daerah yang kita gunakan
masih dalam pantauannya bagus, baik, ya nggak apa-apa. Ya, kan Pak, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerapkan segitiga restitusi itu tadi. Nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya, anak berantem, ya, kamu apakan dia? Pak, saya cuman saya ini aja Pak, saya teriak-teriaki Pak, ya kan? Alasannya kenapa? Ya Pak, ya saya ganggu saja. Ya udah, kalau kamu, ya udah, kalau kamu berantem, Pak, untung saja kamu tidak melakukan hal dari ini. Contohnya apa? Memukul. Itu juga salah satu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nah, apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Ini contoh kata-katanya. Menanyakan keyakinan ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1, ya, apa langkah 1 tadi dalam segitiga restitusi? Ya, menstabilkan identitas ini. Anak ini udah sukses, artinya dia udah stabil, dan tingkah laku yang salah, tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini secara pengertiannya. Nah, ini kata-katanya. Ya, kita harus sampaikan kehidupan seperti apa yang kamu inginkan nantinya. Seperti itu. Kita tanyakan keyakinan kelas. Setelah itu baru kita kembalikan ke konsekuensinya tadi. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Segitiga restitusi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ya Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya tanyakan tentang mundur belakang itu tentang motivasi berlaku manusia. Jadi pikiran seseorang itu berbeda-beda. Dari TK, SD, SMP sampai SMK itu beberapa pikirannya. Jadi sejak fase kapan kita bisa memberikan motivasi berlaku kepada manusia tersebut? Sejak fase berapa? Apakah fase TK, SMP, SMK, atau fase berapa? Sejak kapan kita mulai memberikan hal ini? Yang kedua mengenai restitusi. Restitusi itu adalah suatu usaha bagaimana kita itu bisa membuat sesuatu mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya kita itu merestitusi sisa-sisa kita. Kalau saat sekarang ini kan sudah banyak Android, banyak di dalam Android tersebut ada hal yang negatif, ada yang positif. Bagaimana kita merestitusi mereka itu bagi mereka siswa yang sudah terjerumus kepada hal yang negatif. Sehingga apa? Kalau siswa tersebut banyak negatif, tentu ada rasa kemandirian dan tanggung jawab dan menjalannya akan berkurang. Yang ketiga tentang pemakaian kata larangan. Kalau saya rasa kalau untuk keyakinan kelas tentu akan berbeda dengan keyakinan di workshop atau di bengkel tempat bekerja. Kalau kata larangan itu gak tegas. Artinya apa? Bahayanya 100%. Contoh, tegangan tinggi, dilarang masuk, sudah pasti keras, akan berdampak bahayanya yang besar. Tetapi jika kita buat simbolnya tegangan tinggi, masih ada rasa di orang tersebut ingin mencoba-coba. Tapi kalau kita buat keras, dilarang, sudah pasti mereka ini resikonya agak besar. Nah, jadi bagaimana keyakinan workshopnya di pemakaian bahasanya. Demikian 3 hal yang saya tanyakan, mudah-mudahan dapat memberi tanggapan. Baik, saya kasih tepuk tangan dulu buat Pak Zal ya. Pertanyaannya baik sekali dan sulit sekali. Nah, ya, jadi pertama itu ada fase perkembangan manusia. Nah, fase perkembangan manusia itu memang ada nanti tingkatan-tingkatannya. Seperti itu kan, ada fase ini. Tapi itu tentang perkembangan manusia, Pak. Nah, jadi belum saya kaji kembali Pak masalah fase ini, tapi nanti di
di lain kesempatan akan saya bahas kembali masalah fase perkembangan. Memang ada itu fase 0 sampai sekian anak harus begini. Pasti ada di materi modul berapa itu Bu Desya? Iya 1-3 atau 1-2 ya. Nah ada memang ada Pak di fase-fase itu. Nanti akan saya coba menjawabnya. Artinya sekarang ini bagaimana kita membangun keyakinan dengan nilai-nilai universal yang ada. Nah seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi gimana Pak? Intinya Pak? Restitusi. Ya. Ya. Oke, berarti siswa banyak belajar di Android saja, gitu ya. Nah, artinya Bapak membuat keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah. Seperti itu. Kalau dia belajar dengan Android, restitusi yang dilakukan, ya Bapak tetap memanggil anak itu tadi. Karena sebagai guru, walaupun anak itu belajarnya online, dia kan masih tetap bimbingan kita Pak. Jadi tetap kita panggil atau kita temui siswanya, tetap kita lakukan restitusi. Seperti itu. Dan biasanya restitusi ini kejadian langsung, kegiatannya langsung, dan ada ketika pembelajaran luring. Saya rasa kalau di Android lebih banyak pembelajaran daring. Kecuali kalau jawaban Bapak, oh siswa ini dia pakai Android tapi dia menggunakan untuk hal-hal negatif. Nah itu Bapak kembalikan ke keyakinan kelas. Ada nggak di keyakinan kelas membuat siswa membawa Android? Tidak ada. Berarti tidak boleh siswa Bapak membawa Android. Itu aja buktinya Pak. Nah kemudian pertanyaan nomor 3, pembelajaran di workshop. Nah kembali ke tadi, keyakinan kelas itu harus dibuat sesuai dengan kondisi kelas, kondisi bengkel, kondisi workshop kalau kita di SMK. Berarti Bapak cari kata-kata kebijakan universal yang berlaku di situ. Keyakinan kelas ini artinya bukan di dalam kelas yang kita secara teori Pak, tetapi kita ikutilah kelas yang kita berikan. Seperti itu. Di rumah juga kita bikin keyakinan dengan anak kita, dengan keluarga kita. Seperti itu. Ya, kalau misalnya tidak bisa kita terapkan di siswa, kita terapkan di keluarga kita dulu. Seperti itu. Dalam penerapannya. Apakah Bapak tidak ingin anak Bapak punya anak yang tumbuh bertanggung jawab dan mandiri? Seperti itu. Ya, atau apakah Bapak ingin anak Bapak ke depan pengennya orang dengan penuh rasa ketakutan? Saya rasa tentu tidak. Nah, jadi mulailah kita menerapkan segitiga restitusi ini dari hal-hal yang kecil. Nah ini contoh kasus penerapan restitusi di kelas yang pernah saya lakukan. Pak, bisa ini ya Pak, bunyi Pak? Nih. Hah? Cara nggak pakai kacamata? Saya nggak ada pakai kacamata ketika ada di siswa aja Pak, biar lebih elegan gitu. Harus pindah kemudian. Nah, bentar ya. Bisa Pak? Silakan kembali. Suara terbiasa. Di sini, nih. Bentar Pak, dibesarin Pak. Ada posisi juga. Suara laptopnya kekecilan, ditambahin dulu dikit. Nah, sempat. Nah, kita mundurkan dulu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini menstabilkan identitas. Awalnya anak tidak jujur, kita berusaha dia untuk jujur Pak. Gitu. Ya, ada diingatkan namanya tadi kalau kamu terbangun sebelum saya. Ada ya.
Kenapa kamu tertidur di kelas? Ini kita tanyakan alasannya, kita validasi kesalahan. Main game, senang kamu main game. Senang. Senang apa yang kamu dapat main game itu? Bisa main sama orang, bisa main dengan teman. Iya enggak? Jadi gara-gara kamu main game, kamu kalau kamu ya, iya. Ya, jadi kamu apa? Banyak kok yang sering tidur di kelas juga ya. Ya, ya, nah, tapi artinya apa namanya? Kalau kamu sering tidur di kelas, berarti tinggal belajar gitu ya. Jadi banyak juga apa namanya siswa yang lain itu tidur di kelas pernah melakukan. Nah ini Pak Irsal tadi Pak ya, pernah melakukan tidur di kelas. Ya, jadi kamu sadar ini salah ya. Kalau kamu sadar ini salah, kita dulu di awal bikin keyakinan kelas, yakinnya enggak. Nah, keyakinan kelas yang mana ya? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Kira apa lagi? Tidak boleh berlawan. Ya, jadi apa yang akan kamu lakukan kira-kira supaya kamu tidak tidur lebih cepat dan mengalami tidur di awal, ya, kemudian main game lagi, tinggal main game lagi, mengurangi waktunya, mengurangi waktunya ya. Jadi kalau bisa kurangi mainnya, bisa fokus lagi, ya. Jadi tidur bisa lebih awal, jadi bangunnya kan bisa lebih cepat, ya kan? Kira-kira kapan kamu akan melakukan ini? Malam ini, tapi malam ini ya, ya. Jadi kalau bisa ada perubahan yang kembali kurangi di kelas, ya. Tapi kalau nanti dipanggil ke ruangan ini nggak usah apa, kita diam aja. Nah ini harapan saya. Nanti kalau kamu fokus, nilai kamu akan meningkat, ya. Jadi akhirnya, ya, silakan kamu kembali ke teman-teman. Ya. Nah, apa yang dialami Dion ini, dia merasa ketika kembali ke teman-temannya, dia udah gak merasa takut lagi, udah gak merasa minder lagi dia, karena dia tidur di kelas dia takut, pas balik dia diajak temannya. Terus ketika dia dipanggil guru, dia merasa takut gitu. Nah ketika kita restitusi, dia merasa salah dipanggil ternyata nggak menyeramkan loh Pak Sohari. Nah seperti itu contohnya. Ya, siap ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan perubahan sedikit-sedikit. Nah, kita lanjutkan. Masih 2 jam lagi nih Pak kayaknya. Nah, ya. Nah, artinya dari yang tadi masih ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Masih ada lagi pertanyaan kira-kira? Ya, silakan. Jadi yang saya tanyakan tentang profil belajar Pancasila. Di mana profil ini nanti kan untuk jangka menengah atau pendek kan. Kalau dalam profil Pancasila ini kan ada intek, berbineka, gotong royong, kreatif, mandiri dan apa satu lagi? Ada 6 ya. Nah, kondisi bangsa ini kita kan tidak tahu. Kalau kondisinya aman saja tidak masalah. Bagaimana nanti penerapan profil Pancasila ini jika pada daerah yang konflik, bentrokan sangat nyaman lah. Bagaimana caranya penerapan kegiatan profil Pancasila? Demikian silakan. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana kita keadaan ke depan negara kita tidak tahu, ya. Tapi bagaimana penerapan profil Pancasila? Saya rasa tadi ada satu poin Pak, berkebinekaan global. Ketika siswa itu dari dalam dirinya mempunyai jiwa berkebinekaan global, itu ada gangguan seperti apa? Dia menganggap negaranya, bagaimana cara bela negara-negara seperti itu. Terus Pak ya? Oke, ada lagi Pak kira-kira? Hah? Siapa? Udah. Ya, kalau
Kalau tidak ada, nah di akhir penutup budaya positif ini, penerapan kita untuk refleksi ke diri kita adalah dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dengan posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok dalam posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, terima kasih. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Nah, ya. Nah, kecamatannya tinggal Pak ya. Oke, terima kasih. Demikianlah diseminasi saya pada hari ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Parianto SPD, jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu di SMK Negeri 2 Kota Sukopenuh. Saya adalah salah seorang rekan kerja dari Bapak Suwari SPD, calon guru penggerak di SMK Negeri 2 Kota Sukopenuh. Setelah ikut kegiatan disimulasi yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Bapak Suwari SPD, tadi kami menyampaikan kesan yang sangat bagus sekali terhadap disimulasi tersebut, di mana salah satu kegiatan yang disampaikan oleh Pak Suwari adalah kegiatan budaya positif yang insya Allah bisa diaplikasikan di sekolah di SMK Negeri 2 Kota Sukopenuh. Kegiatan ini sangat bagus sekali karena bisa meningkatkan atau memperbaiki budaya positif yang ada di lingkungan di sekolah di SMK Negeri 2 Kota Sukopenuh. Dan hal ini bisa kita terapkan apabila adanya kerjasama antara calon guru penggerak seperti Bapak Suwari SPD, Ibu Desmiarni, dan Ibu Dewi Rika Susanti yang merupakan calon guru penggerak yang ada di SMK Negeri 2 Kota Sukopenuh dengan warga sekolah yang ada di sekolah, sehingga kegiatan budaya positif ini bisa diterapkan. Kemudian kami sangat mendukung sekali kepada calon guru penggerak yang ada di sekolah kami ini agar selalu tetap optimis, selalu semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan CGP, sehingga nanti semakin di angkatan berikutnya ada calon-calon CGP lain, guru-guru calon guru penggerak yang lain yang akan mengikuti jejak dari Bapak Suwari SPD ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan adanya diseminasi calon guru penggerak budaya positif 1.4 itu sangat mengilmui kepada kami yang menjadi audiens. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh guru CGP kita, oleh Ibu Desmiarni SAG dan Pak Suwari, itu menjadi hal yang baru untuk kami sebagai audiens. Rupanya program guru CGP ini adalah program untuk kemajuan pendidikan nasional dan juga pendidikan di satuan pendidikan. Insya Allah program guru CGP ini selalu kita dukung dan mudah-mudahan untuk kedepannya banyak lagi guru-guru kita yang lolos untuk menjadi guru CGP dan guru penggerak. Dan kami sangat berterima kasih dengan adanya guru-guru kami, Ibu Desmiarni SAG, Pak Suwari sudah lolos menjadi guru CGP
dan kami berharap akan membawa perubahan pendidikan di SMK Negeri 2 Sukabumi ini. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih banyak. CGP guru bergerak, tergerak dan menggerakkan. Semangatnya Pak, kasih Pak. Semangatnya Pak. Terima kasih. Semangat. Kasih semangat tuh kamu Pak. Ya, semangat kepada guru CGP kami Bu Desmiarni SHG dan Pak Suari. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik untuk Provinsi Jambi. Amin. Terima kasih Pak.